overthinking. Hal lumrah yang biasa dialami banyak orang sebelum mereka mulai hal baru, guys. And now, let's talk about this. Yo, what's up people semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi inspire people yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu guys, dan bunyikan loncengnya untuk membantu channel ini agar semakin berkembang kemudian hari. Dan bagi inspire people yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu ya, agar informasi yang bermanfaat yang berada di konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih kesuksesan. So, silahkan klik tombol like-nya sekarang. Semua orang pasti pernah yang namanya ngalamin rasa takut. Yes, of course guys, itu wajar banget, jadi nggak usah khawatir. But sekali lagi, sikap kita terhadap rasa takut itulah yang bakal nentuin segalanya. Kalau nggak bisa nyikapin dengan baik, ya jelas rasa takut itu bakal buat kita stop dan nggak berkembang dan tetap di situ-situ aja guys. Beda halnya kalau kita bisa nyikapin rasa takut kita. Rasa takut itu bakal buat kita keluar dari zona nyaman, improve diri kita, sehingga kita akan terus-menerus jadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. So, the choice is yours. Dan kali ini, aku bakal bahas beberapa Q&A yang sempat aku bahas di Instagram aku guys. Topik Q&A yang aku buat akhir-akhir ini, itu tentang apa aja sih alasan orang-orang itu takut mulai sesuatu. Dari sini aku dapat beragam jawaban guys. Setelah aku rangkum, ada 4 hal yang cukup mewakili sebagian besar orang yang respon, di mana 4 hal itulah dasar atau ketakutan-ketakutan yang biasanya dialami sama sebagian besar orang. Bagi people yang sering overthinking sebelum mulai sesuatu, yuk ditonton video ini sampai habis guys. Barangkali bisa bermanfaat bagi kalian semuanya jika someday ngalamin hal yang serupa. Alright, langsung aja kita bahas satu per satu. Pembahasan satu per satu. Yang pertama, takut nggak sesuai ekspektasi. Jadi gini guys, hal yang biasa kita lakuin aja itu bisa di luar ekspektasi kita loh. Apalagi ya, hal-hal yang baru mau kita lakuin, jadi wajar banget. Pasti bakal ada beberapa hal atau sebagian besar hal yang di luar ekspektasi kita. But disanalah challenge-nya. Kita bakal terus berkembang seiring kita bisa mengendalikan kondisi-kondisi tak terkendali yang tiba-tiba aja nyamperin kita dari suatu hal yang baru mau kita lakuin. And the end of the day, kita bakal dapetin diri kita semakin berkembang ketika kita bisa lewatin semua itu. Jadi, semua hal tak terduga itu adalah hal di luar kendali kita. Dan nggak ada satupun yang bisa predik 100% apa yang bakal terjadi ke depannya. So, daripada kita fokus sama hal-hal di luar kendali, toh, kalau bisnisnya nggak jalan, gimana ya? Ntar kalau ada kompetitor yang ngalahin brand kita gimana? Kalau produk kita nggak laku, gimana? Lebih baik kita fokus sama hal-hal di dalam kendali kita. Contohnya, oke, biar bisnisnya bisa running bagus, apa aja yang harus aku siapin? Oke, biar brandku nggak kelibas kompetitor, value apa yang harus dipunya sama brandku? Oke, biar produknya diterima market, produk kayak gimana yang harus aku siapin bareng-bareng sama tim, biar produknya bisa unggul di market. Pada intinya, fokuslah sama hal terbaik yang bisa kita lakuin. Dengan begitu, rasa takut bakal buat kita semakin berkembang daripada sebelumnya. Yang kedua, terjebak zona nyaman. Zona nyaman itu emang zona yang paling berbahaya guys. Bahkan saking berbahayanya sampai banyak orang nggak sadar bahwa zona itu sebenarnya berbahaya. But tetap sekali lagi, the choice is yours, your life, your responsibility. Yang jelas kita harus tahu satu hal ini. Nggak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Nggak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Kalau kita mau merangkak keluar dari zona nyaman, jelas itu pasti butuh tenaga sama keberanian yang ekstra. But hasil akhirnya jelas pasti lebih layak guys. So dengan begitu, alangkah baiknya kita terus berbenah jadi lebih baik lagi. Karena your new goals need the new you. Kita hanya bisa sampai di goals baru kita dengan diri kita yang baru, bukan diri kita yang lama. Loh, tapi kan jadi lebih baik nggak menjamin kesuksesan. Lah iya, tapi jadi lebih buruk menjamin kegagalan. Yang ketiga, nggak disupport orang tua. Nah, masalah yang satu ini, aku yakin banget sebagian besar ya rata-rata orang pengejar impian pasti pernah ngalamin yang namanya masalah ini. Nggak disupport orang tua, itu wajar guys. Karena kalau kita mau raih impian kita, pasti ada tantangan yang harus kita lewatin. Salah satunya juga ini guys. Ngomong-ngomong soal support orang tua, kalian pada tahu BTS kan? Salah satu boyband Korea yang saat ini benar-benar booming banget dan sukses besar guys. Salah satu personilnya, kalau kalian tahu, ada yang namanya Suga. Nah, si Suga ini, dia dulu nggak disupport orang tuanya buat jadi idol loh. Sekarang udah sukses, orang tuanya ya support, bahkan ikut nonton konsernya. Di sini kita bisa belajar, yes of course guys, aku setuju banget, support orang tua itu penting. Restu orang tua itu benar-benar penting banget. But ada satu hal yang jauh lebih penting, Mr. People. What is that?
keyakinan diri. Kita yakin nggak sama apa yang kita jalanin? Kita serius nggak? Mau terus belajar nggak? Kalau misalkan ada something yang nggak sesuai ekspektasi kita. Kalau misalkan enggak, ya mau disupport gimana pun sama orang tua ya tetap aja nggak bakal jadi-jadi. Sekali lagi guys, asalkan positif, nggak usah khawatir soal restu. Karena pada dasarnya orang tua sebenarnya mau gimana pun pasti always support kita dalam hati mereka kok. Sekarang tinggal gimana kita tanggung jawab aja sama apa yang kita lakuin. Yang keempat, nggak punya modal. Of course, setuju banget. Masalah nggak punya modal ini seringkali bikin mental kita ciut duluan. Bener kan? But sekali lagi, daripada kita terus-menerus mikirin nggak punya modal, yang ujung-ujungnya beneran malah nggak punya modal, lebih baik sembari kita cari modalnya, kita siapin strategi pas kita nanti bakal action setelah ada modalnya. Sekali lagi, keyakinan kita dan alasan kita memulai hal baru kita itu diuji di sini guys. Kalau alasan kita benar-benar berharga dan benar-benar kuat, kita mau nggak mau pasti bakal cari solusinya kok. Entah itu berpartner dengan orang yang punya modal, atau kalau kita mau punya modalnya sendiri ya kita usaha. Entah itu kita nyisihin gaji kita cari side job yang bisa nambah penghasilan kita untuk biar dapat modalnya. Intinya cari cara biar dapat modalnya guys. Dan sembari kita mencari modalnya biar terkumpul, kita lakuin hal yang bisa kita lakuin tanpa modal itu terlebih dahulu. Nanti pas modalnya udah ada ya kita tinggal gas aja. Alright, itu aja beberapa alasan beserta cara menghadapi rasa takut kita guys. And thanks a lot for watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meraih kesuksesan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspire People semuanya. Saya hanya mensharingkan informasi yang saya ketahui dan saya dapatkan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate channel Video Inspire Indonesia. Don't forget subscribe, turn on notification, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.